Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa lil zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahal mursalin wa qayyimas samawati wal ardin. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين إمام المهتدين قائد المجاهدين وعلى آله الصحب ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أطيعوا الله والرسول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا وبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت. Ya mas sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan banyak karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak nikmat yang kita rasakan sampai saat ini, wabil khusus nikmatul al-Islam. Nikmatul al-iman, nikmatul sihah wa afiyah, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya. Jemaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, perlu kita optimalkan kembali. Nikmat-nikmat yang ada ini kita jadikan sebagai pondasi, landasan dalam kehidupan kita yang fana ini kita gunakan untuk membangun amal-amal unggulan kita, amal-amal kebaikan kita, amal-amal kesalehan kita. Panjang ada nikmatul hayah, ada nikmat kehidupan yang fana ini. Dan jemaah mungkin Allah Subhanahu wa taala, kita di ujung bulan Safar kita akan ketemu dengan bulan Rabiul Awal. Biasanya umat Islam sedang mengingat kembali kaitan dengan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teman sekalian, apa sih yang kita lakukan untuk Rasulullah? Kewajiban apa? Wajibatuna nahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat penting. Ya. Ketika kita sudah mengaku sebagai seorang muslim dan muslimah, apa yang perlu kita optimalkan kembali, yang perlu kita kuatkan? Jemaah sekalian, ada 4 hal. Yang pertama, kita harus beriman kepada Muhammad ibnu Abdullah sebagai seorang Rasulullah dengan tugas-tugasnya yang mulia. Yang kedua, kita wajib mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan cinta kita kepada bapak kita, ibu kita, anak-anak kita, semua manusia yang ada. Yang ketiga, perlu kita taat selain kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaitan dengan perintah-perintahnya yang ada dalam hadis-hadis yang sahih. Entah itu yang dikatakan kaitan dengan apakah itu kewajiban atau yang sunnah. Kita hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Itu bukti juga tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, kita tingkatkan kembali zikru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengingat Rasulullah dengan cara apa? Memperbanyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan sampai kita termasuk orang yang bakhil, orang yang dikatakan celaka ketika disebut nama Rasulullah kita tidak pernah
lakukan salawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya sekalian, Rasulullah luar biasa kaitan dengan nasabnya. Ya. Kita semuanya tahu kalau kita membaca sirah Nabawiyah, Rasulullah ini bukan dari Bani Israel. Sebelumnya nabi-nabi sejak zaman Nabi Ishak, Yakub sampai Nabi Isa semuanya Bani Israel. Rasulullah yang terakhir dari Bani Ismail. Ini bedanya sama sekalian. Zaman itu orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, mereka semua mengatakan nanti akan ada nabi yang terakhir. Kami akan bersama dia. Hanya saja yang muncul Rasulullah Muhammad ibn Abdullah dari Bani Ismail, mereka mengingkari. Padahal mereka tahu, sudah ada. Nama Rasulullah itu ada di kitab-kitab mereka. Di Taurat juga disebutkan, di Injil juga disebutkan. Jemaah yang mungkin Allah Subhanahu wa taala, nasabnya Rasulullah ini sampai kakeknya yang ke-20 semuanya ulama-ulama sejarah sepakat. Nasab yang luar biasa. Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abi Manaf ibn Qusay, ya, sampai Adnan ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab, kemudian juga ibn Khalid sampai ibn Fir. Fir ini adalah nama Quraisy, kakek yang ke-10-nya. Ibnu Malik, Ibnu Nadhr, Ibnu Kinanah. Kinanah ini kakek yang disebut Rasulullah di hadisnya yang sahih. Ya sekalian, Rasulullah dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dan juga Imam Ahmad, beliau bersabda, jadi sahabat Wafilah ibn al-Ashqa. Wafilah ini sahabat yang wafatnya agak juga panjang, usianya 105. Beliau wafat tahun 84. Meskipun sahabat yang paling wafat yang terakhir, ya, adalah sahabat Anas bin Malik. Usia 103. Beliau wafat tahun 92 di Sam sana. Ya sekalian, Rasul bersabda, "Inna Allah astafa", sesungguhnya Allah memilih Kinanah min waladi Ismail. Bani Kinanah dari anak-anak Ismail. Wastafa Quraisyan min Kinanah. Dan Allah memilih Quraisy dari Bani Kinanah. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim. Dan Allah juga memilih dari Quraisy Bani Hashim. Hashim kakeknya Rasulullah SAW yang kedua. Wastafani min Bani Hashim. Dan Allah memilih saya lahir dari Bani Hashim. Ya sekalian, kita nggak ada urusan dengan saat ini yang ramai, ya, kaitan dengan apakah dzurriyyah Rasulullah atau tidaknya. Memang harus jelas, ya. Kalau kita mengatakan nasab itu harus jelas. Bapak kita siapa, ke atasnya harus jelas. Nah ini nasab Rasulullah SAW sampai Adnan. Kinanah bin Khuzaimah ibnu Mudrikah, ibnu Ilyas, ibnu Mudar, kemudian juga ibnu Nizar, Ma'ad sampai Adnan. Nah, Adnan inilah yang dikatakan Bani Ismail yang ada di Saudi, di Arab. Meskipun ada bani-bani yang lainnya selain Adnaniyah. Jamaah mungkin Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban kita tadi yang pertama adalah beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya sekalian, dalam surat An-Nisa ayat 136. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih." Ya sekalian, coba ini perhatikan nih. Yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman.
Ya ayyuhalladzina amanu, perintahnya apa? Beriman juga. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Kalian harus beriman billahi wa rasulihi, kepada Allah dan juga pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasuli ini Muhammad ibnu Abdullah yang di sini. Wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih, dan juga harus beriman dengan kitab. Bukan hanya Al-Qur'an. Kita sebagai orang yang beriman, tidak hanya kita harus mengimani kitab Al-Quran saja, tapi juga kitab-kitab yang lainnya yang sahih, yang benar sebelumnya. Ada Taurat, ada Injil, ada Zabur. Wal kitabil ladzi anzala min qabl. Di jemaah sekalian, dalam ayat yang lainnya, dalam surat Al-Fatah juga disebutkan kaitan dengan harus kita beriman kepada Rasulullah. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Sesungguhnya kami mengutus kamu ya Muhammad ibnu Abdullah syahid, sebagai saksi ya pada umat yang lainnya, pada nabi yang lainnya. Basyira wa mubasysyiran wa nadhira, memberikan kabar gembira bagi orang yang mengikuti risalah Islam ini. Wa nadhira, mengingatkan orang-orang yang mengkufuri, yang enggak mau mengikuti risalah yang ada. Ya sekalian, kemudian linu'minu billahi wa rasulih, agar kalian beriman kepada Allah dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, ini perintahnya beriman kepada Rasulullah. Rasulullah itu bukan bapak dari umat ini. Ya, dalam surat Al-Ahzab, maka Muhammadun aba ahadin merijalikum. Muhammad ibnu Abdullah ini bukan bapak dari salah satu dari kalian semuanya pada saat itu. Walakin Rasulullah, akan tetapi Muhammad ibnu Abdullah adalah Rasul. Wa khatamun nabiyyin, dan penutup para nabi. Sekalian, tapi juga ada ya orang yang mengaku nabi. Sejak zaman Nabi juga sudah ada Musailamah Al-Kadzab. Kemudian juga selanjutnya, mungkin di Indonesia juga ada yang ngaku Nabi juga ada. Rasulullah mengatakan, la nabiyya ba'di, enggak ada Nabi setelahku. Jelas, kalau ada orang yang ngomong, yang ngaku bahwa saya adalah ketemu Jibril, dikasih wahyu dan sebagainya, apalagi langsung dia mengatakan saya adalah Nabi, itu jelas kadzab minal mukadzibin. Minal apa? Orang yang sangat-sangat bohongnya besar. Di zaman mungkin Allah Subhanahu wa taala, dan tugasnya jelas Rasulullah itu diperintahkan untuk sebagai mubasyir, nadhir, ya. Kemudian ditugaskan untuk mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, wa da'iyan ila Allah bi'idnih. Dan juga Rasulullah selalu tilawatul Al-Qur'an, ayat-ayat yang ada. Dalam surat Al-Baqarah, doa Nabi Ibrahim pada saat membangun kembali Ka'bah yang ada di Makkah. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yaslu alaihim ayatika wa yu'allihimul kitab wal hikmah wa yuzakkihim. Surat Al-Baqarah ayat 129. Ya Rabbi, wab'ath fihim, utuslah dari mereka seorang rasulan, rasul dari mereka. Ya. Muhammad ibn Abdullah ini, yang nantinya membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Engkau ya Rabbi kepada mereka. Dan juga dia akan ta'lim, yu'allimuhumul alkitab wal hikmah. Ini tugasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan sampai saat ini para al-ulama sebagai warisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jemaah mungkin Allah Subhanahu wa taala, ini sangat penting.
keimanan kita kepada Rasulullah itu kemudian kita masuk yang kedua tadi. Wajib kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Rasulullah harus segala-segalanya. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa melihat surat At-Taubah ayat 24. Kita ketemu di situ. Kita enggak boleh lebih mencintai bapak-bapak kita, anak-anak kita, saudara kita, istri atau suami kita, marga kita, harta kita, bisnis kita, dan juga rumah-rumah tinggal kita yang kita cintai, melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilillah fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Di jemaah sekalian, harus mencintai Allah dan Rasulullah segala-galanya. Dalam hadis yang sahih oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, ya, jelas-jelas iman kita tidak sempurna sampai kita mencintai Allah daripada kita lebih mencintai bapak kita, anak kita, dan manusia yang lainnya. La yu'minu ahadukum hatta akun ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Dan hadis yang lain, min malihi wa ahlihi wan nasi ajmain. Dijawab sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ini harus kita lakukan kembali dalam kehidupan kita yang fana ini. Setelah kita meyakini, kita beriman pada Rasulullah sebagai Nabi, Khatamun Nabiyyin, Rasulullah. Kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Ada dua hal tadi. Kita harus taat kepada Rasulullah. 16 kali kaitan dengan perintah taat, ya, kepada Allah dan juga kepada Rasulullah dalam Al-Quran. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Ati'ullah wa Rasul wa Rasulahu. Diulang-ulang 11 kali. Kemudian kaitan yang 5 kaitan dengan orang yang taat pada Allah dan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat kita kewajiban-kewajiban kita, sunnah-sunnah yang lainnya, zikir kita, dan juga yang kedua adalah selain taat tadi, zikrul Rasul, dengan perbanyak bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sangat penting Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya, wabil khusus hari apa, Pak? Bu? Hari Jumat kita diperintahkan Rasulullah untuk memperbanyak bersalawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat Ibnu Mas'ud, dia mengarahkan kepada murid-muridnya yang tabi'in, khususnya hari Jumat 1000 kali salawat harus dibaca. Dijawab sekalian, satu salawat Rasulullah membalas kita 10 salawat. Sallu alaihi faman shalla alayya sallallahu bihi asran. Barang siapa yang membaca salawat padaku 1 kali salawat, Allah akan membalas dengan 10 salawat. Jamaah yang kita Allah SWT, moga kita lihat kembali kaitan dengan waktu-waktu kita dalam kehidupan kita. Kita kuatkan kembali kaitan dengan kewajiban kita terhadap Rasulullah SAW. Yang pertama tadi keimanan kita kepada Rasul, kemudian kaitan dengan cinta kita pada Rasul, dan juga yang ketiga adalah taat kita pada Rasul, dan yang keempat adalah bagaimana kita terus selalu membaca salawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Walafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.